Karena saya baru pertama kali boleh main tempat ini dan itu semua karena anugerah Tuhan. Nama saya Hani Prayogo. Saya mengembalakan di gereja GBI Jemaat Family Blessing di daerah perumahan Citraland, Surabaya Barat. Ya, itu Surabaya Barat, di Citraland juga tidak jauh. Satu komplek juga dengan Universitas Yunesa, Universitas Surabaya, tidak jauh dari mall, super mall atau PTC. Kalau saudara pernah ke Surabaya, saudara pasti tahu PTC, itu tidak jauh dari lokasi gereja kami. Kami melayani sebagai gembala baru 19 tahun, ya, tapi pelayanan sudah 30 tahun lebih. Saat ini ibadah, sekarang jam berapa sekarang? Ibadah kami jam 7, berarti jam 8 sini ya. Jam 7, yang kedua jam 9, jam 10 sini. Nah itu streaming, sekarang ini kan streaming. Dan yang terakhir, yang ketiga jam 11 siang, jadi jam 12 saat di sini. Nah saya boleh ada di Waingapu saat ini, karena diberkati oleh hambanya, diundang oleh hambanya, dibuat seneng, refreshing selama 2 minggu di NTT kemarin dari Sabu. Mungkin saudara orang Waingapu ada yang belum pernah ke Sabu. Contohnya Yovan. Kalau beliau wong Sabu wisan. Ayo jujur, siapa yang belum pernah ke Sabu? Angkat tangan. Nah ya, kalah sama orang Surabaya. Ya, saya diundang, diberkati oleh Bapak Ongku. Ya. Saudara tahu nggak namanya Bapak Ongku siapa dia? Itu dia orang dari Amerika dia ya. Orang Amerika yang kesasar di Waingapu. Itu Bapak Ongku ya. Saya sudah bersama beliau itu sudah sejak 97 itu jadi 28 tahun yang lalu ya. Kami merintis gereja sama-sama di gereja awal dulu. Puji Tuhan ya, beliau yang memberkati saya ya, dan betul-betul kami satu visi ya, yang membuat kita beli bersama adalah visi yang sama, terus kita membuat bisa bergandeng tangan. Saya datang dengan mantan pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya. Silakan istriku yang cantik. Ayo cantik enggak? Ayo kalau gak ngomong cantik saya turun dari mimbar loh ya. Tak boleh aku, tak pulang aku. Ya, dia dari Jawa Barat, kalau saya lahirnya dari Kota Malang. Saya lahir besar di Kota Malang, lulus kuliah 86, setelah itu pindah di Surabaya karena kerja dan sampai saat ini jadi warga Surabaya. Walaupun saya lahir besar di Kota Malang, tapi nasib saya tidak Malang. Nasib saya selalu mujur. Ya, kalau istri saya dari Jawa Barat, ketemunya di mana? Dari Jawa Barat kok bisa ketemu sama orang Malang? Ya, dia kuliah di Malang. Dan dia ikut tantenya. Nah, tantenya itu tetangga saya. Jadi ngopek tonggo dipek dewe. Karena saya kuliah jurusan ekonomi, saya mengerti tentang hukum ekonomi. Bagaimana pendapatan sebesar-besarnya, pengeluaran yang sedikitnya. Karena tetangga saya tidak perlu keluar biaya transportasi, cukup jalan kaki. Ya, jodoh dari Tuhan. Dia dari non Kristen, tapi puji Tuhan dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya dia dapat izin dari orang tua untuk menikah dengan saya. Jadi dia dalam keluarga satu-satunya yang anak Tuhan. Itu jadi pergumulan kami, tiap hari kami mendoakan untuk keluarganya bisa juga akhirnya percaya Tuhan Yesus. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, anak saya 3, saya diberkati anak pertama laki ya, namanya Daniel Perkasa, dan dia juga PDM, pendeta Madya yang juga full timer karena panggilan Tuhan secara khusus dia memberi diri untuk menjadi full timer, walaupun dia lulusan kuliahnya juga cum laude, tapi dia
mau untuk menurutin kehendak Tuhan, membantu saya. Dan dia sudah punya istri, anaknya 2, jadi cucu saya 2, saudaraku ya, kelas 1 SD sama masih usia 2 tahun. Anak yang kedua namanya Abraham Perkasa, dia juga membantu saya di gereja sebagai full timer, puji Tuhan. Dan mereka tidak saya suruh jadi full timer karena saya tahu full timer itu panggilan Tuhan. Seperti saya sebagai pendeta juga panggilan Tuhan. Mereka sendiri yang mengajukan untuk membantu saya. Padahal saya sudah ngomong, kamu silakan mau kerja di mana saja. Kamu orang laki, anak laki. Mau ke luar pulau, mau ke Jakarta, mau kemana saja. Terserah, Papa ndak gandoli. Tidak harus kamu menjadi full timer. Karena Papa tahu itu panggilan. Kalau enggak kamu enggak kuat. Kalau mau cari duit itu kerja di luar. Bukan di gereja. Tapi puji Tuhan mereka memantapkan diri untuk membantu papanya karena mereka sungguh-sungguh percaya mereka panggilan Tuhan. Dan saya dapat bonus anak ketiga perempuan, wanita dan baru kelas 2 SMA. Jaraknya dengan anak pertama 17 tahun. Haleluya. Jadi masih ada yang mijetin papanya. Kalau hari Minggu itu tugasnya mijetin saya. Yang satu rumah dengan saya, anak saya yang perempuan ini. Dan yang anak saya yang ketiga ini pun juga melayani Tuhan. Dia juga guru sekolah minggu, dia juga multimedia ya, dan juga singer. Ya, berbahagialah saudara sebagai orang tua, anak-anak saudara melayani Tuhan. Ya, seperti Papa Ongku ini juga anak-anaknya semua melayani Tuhan. Warisan yang terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya adalah iman. Warisan harta bisa habis, bahkan anak bisa bertengkar karena warisan. Tapi kalau orang tua, kalau kita semua sebagai orang tua mewariskan iman kepada anak-anak kita, itu jaminan hidup mereka. Itu yang terbaik. Karena kita tidak bisa menjaga terus 24 jam kepada anak-anak kita. Dan anak kita juga akan pergi meninggalkan orang tua kalau sudah berumah tangga. Tapi kalau anak-anak kita sungguh percaya Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, sudah itu jaminan hidup mereka. Karena mereka milik Tuhan, Tuhan yang pelihara mereka. Ya, setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Jibrahil yang telah mengizinkan saya boleh melayani dalam ibadah di gereja ini. Gereja GBI Jalan Jati, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya memberikan tema untuk khotbah saya pada pagi ini. Dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Saya ulangin, dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saya berdoa, saya berharap demikian juga Gembala Sidang di tempat ini. Semua jemaat dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk hidup kita semua menjadi berkat. Hidup yang berarti, hidup yang berdampak. Kepada setiap orang percaya di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itu berarti hidup kita berdampak, tidak dipengaruhi situasi kondisi keadaan kita maupun sekitar kita. Dimanapun kita berada, bahkan Tuhan katakan di atas gunung pun engkau akan bersinar menjadi berkat, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Siapapun orang tersebut, apapun status sosialnya, kalau dia berkata, aku percaya Yesus, kalau dia mendeklarasikan dirinya, aku orang Kristen, maka dia dimanapun Tuhan tempatkan, termasuk saudara lahir besar di kota Waingapu, atau saudara yang berasal di luar Waingapu, tapi saudara ada di Waingapu, untuk apa? Karena saya tetap percaya
karena izin Tuhan, karena anugerah Tuhan, saudara semua ada di Wengapu, seperti saya ada di Surabaya. Walaupun saya kelahiran Kota Malang, walaupun istri saya kelahiran Jawa Barat, membawa tujuan Tuhan. Apa itu? Menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita bersinar, hidup kita menjadi berkat. Dampaknya Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ngomong sebelahmu, hidup harus jadi berkat ya. Haleluya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 9, 10 dan 14. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Saudara sudah seringkali mungkin mendengar kisah tentang hal ini. Naaman, seorang panglima Aram, terpandang, tangan kanannya Raja Aram, terkenal, dia hebat, dia orang berprestasi, disebut pahlawan. Pahlawan berarti dia memang sungguh hidupnya itu berdampak bagi bangsanya. Kalau di Indonesia, kalau seorang sudah dikenal sebagai pahlawan, ada pemerintah memberikan dia kehormatan, dia adalah pahlawan. Kalau mati pasti di taman makan pahlawan. Karena apa? Hidupnya itu jelas ada dampak yang positif untuk bangsa, untuk negara. Demikian juga Naaman ini. Tetapi dia sakit kusta, belum ada obatnya. Kalau orang Yahudi dia najis. Itu mengerikan kalau seorang sakit kusta. Hidungnya merotol, tangannya, jarinya merotol, kakinya bisa merotol semua. Pelan-pelan merotolnya, mengerikan. Wajahnya dulu ganteng bisa jadi jelek. Saya pernah pelayanan di lokasi orang sakit kusta. Saya pernah pelayanan sama tim. Saya melihat ada yang kakinya sudah, jarinya tidak utuh, ya toh, ada yang hidungnya sudah hilang. Ya, dijauhi oleh masyarakat pada zaman itu pasti itu penyakit menular. Ya, dan ada kalimat begini Bapak Ibu yang luar biasa. Ya. Ayat 1, Naaman panglima Raja Aram ada seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan. Oleh Tuhan, dia bukan orang Yahudi, dia bukan punya agama Yudaisme menyembah Allah Israel yang hebat. Tapi lihat, orang seperti ini pun, orang yang tidak mengenal Allah, tetap Allah itu berperan dalam hidupnya. Karena kalimat seperti ini, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan.
Apalagi kita sebagai orang percaya Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Harusnya kalau kita mengimani Allah besertaku, maka apapun persoalan masalah tantangan yang aku hadapi, aku tidak akan takut karena Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah yang membelah laut Tebrau itu, Allah yang memberi makan bangsa Israel 40 tahun dengan roti dari surga. Itu yang menyertai saya, menyertaiku, itu yang membuat aku kuat dan aku berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Harusnya demikian. Itu iman yang sejati. Nah, apa yang kita pelajari daripada ayat ini, yaitu tentang seorang perempuan. Tidak ada namanya. Dia itu ditawan, dijadikan pelayan. Istrinya Naaman jadi budak. Tapi dia membawa pengaruh yang besar. Saudara, untuk menjadi berkat, itu tidak tergantung engkau kaya atau tidak, engkau pandai atau tidak, engkau hebat atau tidak. Kalau berpikiran yang jadi berkat itu hanya orang yang punya duit, bagaimana dengan orang Kristen yang miskin? Bagaimana dia pekerjaannya hanya sebagai tukang sapu? Bagaimana pekerjaan dia hanya sebagai pembantu rumah tangga? Bagaimana dia hanya kuli bangunan? Tapi dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dia sungguh-sungguh beribadah dengan setia. Tiap hari berdoa kepada Tuhan. Kalau hanya ukuran menjadi berkat itu kasih duit. Untuk jadi berkat itu tidak bicara hanya kasih duit. Apa yang dilakukan? Kita belajar daripada gadis ini. Namanya tidak disebutkan. Yang pertama, dia memiliki kasih dalam perbuatan. Kasih dalam perbuatan. Seringkali kan gampang kita mengucapkan kasih. Ajaran Kristen itu apa? Kasih. Intinya ajaran Yesus itu kasih. Tapi apakah betul kita hidup di dalam kasih? Itu pertanyaan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati artinya dia tidak pelit. Ya. Dia tidak kikir, termasuk tidak pelit di dalam hal memberikan pengampunan. Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ya, kasih itu tidak egois. Kalau orang Kristen itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, berarti dia hidup dalam kasih. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kepahitan. Apakah benar kita hidup sekarang hidup dalam kasih? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Apa sih yang dia lakukan? Dia itu ditawan, dipisahkan dari kehidupan keluarga, dipisahkan dari kebersamaan dengan orang tua, dipisahkan dari kebersamaan dengan para tetangga. Dia tidak lagi bisa beribadah di bait Allah. Tapi dia nyatakan kasihnya. Dia tidak mensyukuri keadaan tuannya Naaman. Dia tidak mensyukuri, dia tidak berkata, syukur kau yang sudah menawan aku, engkau yang sudah membuat aku pisah dari kehidupan orang tua. Sekarang engkau terkutuk, Tuhan membalas kamu, engkau kena sakit kusta gara-gara kamu telah menawan aku orang Yahudi. Tidak tertulis demikian dia mensyukuri keadaan tuannya. Apakah saudara bisa menerima misalnya saudara disakitin oleh seseorang dan orang itu akhirnya dia mengalami keadaan yang kurang baik? Apakah respon saudara? Apakah saudara responnya syukur? Atau engkau punya sikap hati respon seperti
gadis ini? Apa wujud respon yang baik yang menunjukkan kasih? Dia tidak mensyukuri keadaan Naaman tuannya. Dia justru memberikan masukan kepada istri tuannya untuk silakan pergi ke Israel. Di sana ada nabi yang bisa melakukan perkara besar. Nabi yang dipercaya Tuhan. Dia memberikan masukan. Dia memberikan nasihat untuk pemulihan, untuk kesembuhan daripada Naaman. Gadis ini punya kepedulian Bapak Ibu. Dia peduli, kasih itu peduli. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna walaupun punya iman seperti iman yang bisa memindahkan gunung. Iman, pengharapan dan kasih yang paling besar adalah kasih. Kasih itu peduli. Orang zaman sekarang itu susah sekali peduli. Zaman sekarang banyak orang yang kurang peduli dengan sesamanya, kurang peduli dengan lingkungannya. Kasih itu peduli. Saudara pasti juga sudah mendengar, melihat berita di televisi, media sosial, dapat info tentang kondisi bangsa saat ini. Tentang keadaan kota-kota di Jakarta, di Bandung, di Mataram, di Makassar. Dan saya tadi pagi dapat WA, saya sedih, yaitu keadaan di Surabaya. Itu ada kantor gubernur Grahadi, itu budaya, itu gedung budaya, umurnya sudah 100 tahun lebih, itu peninggalan Belanda, bagus sekali, dibakar massa. Ada kendaraan yang dibakar. Ya, di Jakarta demikian juga. Di Makassar DPRD bangunannya dibakar massa. Saudara mendengar informasi itu, apa sikap saudara? Oh, yang penting baik kapu aman. NTT aman. Kalau engkau mengasihi bangsa ini, engkau akan berdoa, engkau peduli. Saya tadi kemarin begitu sudah kasus Jakarta, saya langsung WA ke grup jemaat, ke pengurus Komsel, ke para diaken, tim DMP Departemen Musik dan Pujian. Saya WA, doa untuk bangsa, doa untuk negeri ini, doa. Tadi pagi pun saya juga instruksikan pendoa untuk besok Senin keliling, doa keliling. Saya kasih jalurnya, kelilingnya ke jalan mana. Karena saudara harus ingat, Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa siapa yang besar kuasanya? Doa orang benar. Pertanyaannya, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan Yesus Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sudah mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dia orang benar, dia ciptaan baru, dia sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Itu besar kuasanya. Jadi hanya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, doanya berkuasa. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara sungguh-sungguh sudah menjadi ciptaan yang baru, lahir baru, engkau adalah orang benar dan doamu berkuasa.
bagian kita adalah berdoa saat ini. Karena saya punya pandangan, di balik segala kerusuhan, yang orang jadi anarkis, orang jadi sangat meluapkan kemarahan, kebencian dengan merusak. Sepeda motor dibakar, mobil dibakar, gedung bangunan bersejarah yang tidak ada andil dan salah bisa dibakar. Dalam dunia roh, di balik semuanya siapa dalangnya? Iblis. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus, aku datang supaya kau memiliki hidup dan mempunyai dalam sekalimpahan. Iblis itu hanya merusak. Bapak pendusta adalah iblis. Jadi kita harus lawan dengan kuasa roh juga. Roh yang ada dalam diri saudara, diri saya itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Karena perintah Tuhan di 1 Timotius pasal 2 ayat 1, berdoa sama untuk raja, untuk pejabat. Karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ayo, walaupun saudara aman di Wengapu, wujud engkau menunjukkan kasih. Tuhan melihat hati saudara. Karena kita hanya cari pujian Tuhan. Ayo doakan bangsa ini. Kalau Indonesia aman, Indonesia damai, dampaknya juga untuk kita. Amin. Haleluya. Besok tanggal 1, 2 dan 3, saya dan istri saya dengan pendoa kami berpuasa. Doa puasa 3 hari. Ya, untuk apa? Untuk berdoa untuk kota Surabaya, berdoa untuk negeri. Yang penting gini loh, Bapak Ibu, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Kita hanya cari pujian Tuhan. Kita hanya ingin sekali menyenangkan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kasih. Kasih itu peduli. Apalagi yang bisa kita lakukan? Engkau mendengar ada temanmu, keluargamu, jemaat sama-sama yang sakit. Sakit sudah sekian lama, dia sudah mulai putus asa. Engkau datang, engkau kuatkan dia, engkau kasih firman Tuhan, engkau doakan, engkau hibur dia, dia bangkit lagi semangatnya. Itu saudara jadi berkat. Haleluya. Jangan engkau merasa doaku tidak berkuasa, itu bagian daripada full timer, itu bagian daripada gembala. Keliru. Saya tanya sekarang, siapa yang hamba Tuhan? Angkat tangan. Tuh, enggak semua tuh. Kalau saudara enggak angkat tangan, saudara bukan hamba Tuhan. Hamba siapa? Hambanya siapa? Karena kan hanya 2 pilihan. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang hamba Tuhan bukan hanya pemain musik aja. Setiap orang yang percaya Yesus Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara tahu nggak artinya Kristen? Karena banyak orang Kristen yang nggak ngerti artinya Kristen. Aku orang Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau saudara berkata, aku orang Kristen, saudara mendeklarasikan diri saudara, aku pengikut Kristus. Kristus gembala, aku domba. Gembala jalan di depan, aku di belakang, ngikutin Kristus, ngikutin teladannya, mengikuti segala perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, Yesus berkata, ia harus melakukan segala perintahku, bukan sebagian. Karena kasihnya, perempuan yang gak ada namanya ini, gak disebutkan namanya, dia mengampuni Naaman. Kalau gak mengampuni Naaman, tuannya yang menawan dia, gak mungkin dia kasih masukan.
Nah, masukan yang akhirnya membuat dia itu pulih. Kulitnya seperti anak, mulus. Tuhan dipermuliakan. Dari kepedulian seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan Buddha. Kasih peduli. Kok ada temanmu yang sedang mengalami kesesakan, masalah kesehatan, masalah keuangan, ekonomi, masalah pekerjaan, engkau terus memberikan kekuatan, engkau telepon, engkau berikan WA, berikan kekuatan kasih firman Tuhan. Engkau jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ngomong sebelahmu, jadi berkat ya. Jadi tidak hanya kasih duit, tidak harus kasih duit. Kasih itu peduli. Yang kedua, apa yang kita contoh daripada perempuan ini? Dia memiliki iman yang sejati. Yang pertama, dia menyatakan kasih dalam perbuatan. Dia mengampuni. Bapak Ibu, sebagai gembala sidang, saya masih menemukan orang Kristen jemaat itu nyimpan kepahitan. Pahit kan karena perlakuan suaminya, istrinya kepahitan terhadap suami. Ada juga suami kepahitan karena istrinya. Ada anak kepahitan terhadap orang tua. Ada orang tua yang kepahitan terhadap anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak peduli. Loh, ini terjadi di Surabaya, di Waingapu nggak ada. Masih betapa sulitnya untuk mengampuni. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada pelayan Tuhan, pemain musik, WL juga tidak lagi mau melayani. Wah, bahasa kerennya mau berdiam diri. Tapi sebenarnya dia lagi ada masalah dengan teman satu pelayanan. Tersinggung karena omongan. Karena omongan tersinggung sudah tidak mau melayani. Belum diludahi seperti Yesus diludahi. Belum digebui seperti Yesus dipukul, didera sedemikian. Hanya omongan. Berapa banyak karena hanya omongan sudah sakit hati dan tidak mau melayani lagi. Ini masih ada. Saya harap di sini tidak ada. Semuanya memiliki hati yang penuh pengampunan. Haleluya. Istri-istri, apa kau sungguh-sungguh tidak menyimpan kepahitan terhadap suamimu? Ya, loh, saya masih temukan hal ini. Ya, sebagai gembala, ya ngurusin masalah rumah tangga, keluarga jemaat. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayo lakukan bagian kita. Perempuan itu memiliki iman yang sejati. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Garis bawahi kalimat tentulah. Itu berarti apa? Gadis ini sudah punya iman kalau Naaman tuanya itu ketemu Elisa pasti sembuh. Padahal gadis ini tidak pernah melihat mujizat orang kusta itu sembuh. Di Lukas pasal 4 ayat 27 bisa ditayangkan. Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya. Jadi gadis ini tidak pernah lihat orang kusta sembuh. Tapi kok dia punya iman dan berkata, kalau Tuhan itu pergi ke Israel, ketemu Nabi Elisa, pasti sembuh.
Ini namanya iman yang sejati. Aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara baca tentang kisah sisa kesembuhan mukjizat yang dilakukan Yesus. Kepada orang buta, kepada perwira, kepada perempuan Kanaan. Jadilah seperti yang kau percaya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Demikian juga ayat ini masih berlaku sampai detik ini untuk kita semua. Jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki, apa yang kau percaya. Mukjizat masih ada sampai detik ini. Yang percaya katakan amin. Semua orang percaya akan mengalami Tuhan untuk memurnikan kita, membentuk kita menjadi bejana yang indah saat di dalam ujian, memiliki respon yang benar, tetap setia, tetap bersyukur, tetap mempercayai bahwa Tuhan itu baik, tetap beribadat dan melayani Tuhan dengan sukacita apapun masalah yang dihadapi. Melalui persoalan masalah, tiba-tiba datang masalah. Dua minggu yang lalu, saya melayani ibadah, tutup peti. Seorang ibu, usia 70 tahun. Pagi, sarapan. Siang, makan siang. Setelah itu tidur. Dan tidak bangun lagi. Artinya, meninggal. Siapa yang shock? Suami. Anak, waduh, siapa nggak shock? Tidak ada tanda-tanda dia meninggal kok. Wah, suaminya nangis terus, terpukul. Anaknya nangis. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Sempat juga saya malam minggu ketiga ini, Agustus, saya memakamkan teman saya, seorang pendeta pengurus BPD juga. Saya di BPD, wakil ketua BPD ya. Pak Ongku juga di BPD di sini juga. Usia 60 tahun. Sakitnya apa? DB, demam berdarah. Kan itu sakit yang DB, wah pasti sembuh lah. Tapi ternyata ada efeknya. Darahnya terinfeksi, infeksi darah sampai masuk ICU dan akhirnya meninggal. Orangnya semangat, orangnya pelayanannya tulus. Saya sudah lama kenal sama dia. Istrinya telepon pagi-pagi, "Bapak tolong, suami saya lagi kritis. Tolong bantu doa." Ya saya doa, tapi kembali kalau kita percaya Tuhan, juga percaya kedaulatan Tuhan. Tuhan lebih mengasihi dia dan dia akhirnya dipanggil pulang lebih dulu. Istrinya shock, anaknya baru kelas 1 SD, yang nomor 1 memang sudah lulus kuliah, tapi anak yang kedua itu kelas 1 SD. Istrinya dan anak yang perempuan yang nomor 1, wah shock sekali nangis. Ya, saya berikan kekuatan, ya saya berikan kekuatan terus. Ya, tiba-tiba kita tidak tahu kok. Masalah tiba-tiba datang. Tapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu yang membedakan orang Kristen. Iman, respon yang benar. Apapun masalah yang kau hadapi, apapun itu kau harus tetap percaya semua dalam kontrol Tuhan. Selalu saya sampaikan kepada jemaat Roma 8:28, 1 Korintus 10:13. Apa itu Roma 8:28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat ini hanya berlaku untuk orang mengasihi Dia. Waktu saya tahun 2020 itu, waktu COVID mulai terjadi mulai bulan Maret itu, kami doa tiap pagi. Kami perkatakan, aku tidak kena COVID. Mazmur 91 saya perkatakan itu. Walaupun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, aku tetap berdiri, tidak kena. Tapi bulan Oktober saya kena COVID sama istri saya.
Padahal saya beriman, saya percaya, aku beriman, aku udah kena COVID. Tapi ngeletak kena COVID. Diisolasi di asrama haji di Surabaya. Saya 1 minggu, dia hanya 3 hari. Kami masuk Jumat, Sabtu, Minggu, dia Senin sudah negatif dan boleh pulang. Aku sih positif. Memang pada COVID itu terbalik semua. Yang positif tidak baik, yang negatif malah baik. Aduh, ya firman Tuhan itu betul-betul dijungkir balikkan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Tapi orang yang kena COVID, walaupun istri, walaupun suami, gak oleh berdekatan. Betul ya? Kalau suami kena COVID, istri tidak kena, ayo social distancing, jarak jauh. Halo sayang, halo sayang, mau dekat? No. Jaga jarak. Ya, tapi saya sehati. Dia kena COVID, saya juga kena. Tadi satu kamar saudaraku, cuma dia curang, dia selesai dulu pulang. Aku sampai Jumat 1 minggu saudaraku ya. Apakah saya nyalakan Tuhan? Saya ingat, Tuhan ingatkan Roma 8:28. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kualami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Saat aku dicoba, Tuhan memberikan aku kekuatan dan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar, apa itu? Sembuh. Cuma gini loh, Roma 8:28. Semua mendatangkan kebaikan. Kebaikan opo? Aku geletak sakit dan dada ini, aduh, kan paru-paru saya sudah kena. Plek-plek itu jadi apa? Sesak. Kebaikan apa ini Tuhan? Akhirnya saya tahu. Pada akhirnya kita tahu. Hari Jumat saya masuk. Hari Sabtu ada anak muda usia 25 tahun. Kena COVID, diisolasi, kamarnya di depan kamar saya. Pas pada waktu kita makan, dikasih makan pagi, siang, sore, siang malam ya, kotaan gitu. Ya, terus kita ngobrol, dia tanya, Bapak kerja di mana? Dia kerja di klinik, ya, dia kerja di klinik dia. Oh saya pendeta, gitu kan. Begitu dia tahu, Bapak pendeta, Pak boleh nggak sebentar lagi kita ngobrol dulu ya? Oh baik. Akhirnya selesai makan, kita cari tempat, dia konseling. Pak, saya ketakutan Pak, saya takut kena COVID ini. Oh alah, padahal COVID itu tidak boleh takut. Kalau takut imunnya jadi drop. Takut mati malah mati sungguhan. Saya ngomong, kamu lihat saya takut enggak? Saya lihat Bapak enggak, sebenarnya ada takut sama sekali. Kamu orang Kristen, kamu usia 25 tahun, kamu kok takut? Kamu harus percaya Tuhan, semua dalam kontrol. Akhirnya sudah, saya kasih firman Tuhan, Roma 8:28, 1 Korintus 10:13. Begitu sudah saya kasih firman, dia kuat. Wah terima kasih Pak, saya kuat, saya percaya, saya pasti sembuh. Senin pulang dia. Saya yang masih geletak. Oh, saya harus gini. Oh, ngerti aku kenapa aku diizinkan sakit COVID gara-gara kau. Untuk menguatkan kau. Sekarang kau pulang guyang-guyu tertawa ya. Aku sih masih sakit ya. Dan kebaikan apa yang saya alami? Setelah saya boleh pulang hari Jumat. Pulang sore jam 5. Saya di lantai 2 turun. Aduh pelan-pelan. Lemes, sesak, bawa barang-barang. Efeknya masih ada. Nah, berjalan lama. Itu saya pulang Jumat malam. Itu tak salah hari Selasa atau Rabu. Ada jemaat yang meninggal. Papanya atau mamanya siapa tuh? Evi itu. Ya. Ada yang bisa melayani kondisi COVID kayak gitu. Ya saya, terus saya ngomong gini, kamu tahu nggak? Saya barusan keluar dari isolasi.
saya barusan kena COVID, tapi saya sudah negatif. Kamu berani? Tidak apa-apa Pak Ani yang layani. Saya masih lemah. Dan Tuhan Yesus tolong aku. Aku tidak mau dalam perjalanan pelayanan ini, baik itu peti maupun pemakaman di Kembang Kuning waktu. Aku sampai drop. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku melayani Engkau. Aku mau melayani dan beri yang terbaik. Tuhan tolong. Saya bisa pelayanan dari tutup peti sampai pemakaman. Ya, dan semuanya beres. Ibadah yang pertama tanggal 1 November. Karena saya waktu kena sakit itu, langsung gereja saya lockdown. Kurang lebih 2 minggu. Dan saya tidak kasih tahu jemaat kalau gembalamu kena COVID. Tanggal 1 November 2020, bisa dilacak di YouTube. Saya ini ngomongnya tidak seperti ini, lemah. Karena paru-paru sudah kena. Istri saya duduk di depan bawa botol oksigen yang hijau yang kecil itu. Karena saya di rumah sudah sesak disemprot oksigen, jos, enak lagi. Dia jaga-jaga sudah duduk depan bawa botol kaleng oksigen itu. Kalau pas saya khotbah, saya sesak, dia cepat datang disemprot dulu. Kan tidak lucu saudaraku ya. Wah, itu khotbah 3 kali pada 1, 2, 3. Ya, tempat duduknya otomatis ada social distancing ya, direnggangkan gitu. Saya baru sampaikan bahwa saya barusan kena COVID. Kaget jemaat, ada yang nangis saudaraku. Gembalaku barusan kena COVID tapi Tuhan pulihkan. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau pas khotbah gini tiba-tiba aku sesak ngos-ngosan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Tolong Tuhan, berikan aku kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Saya tidak sesak, saya bisa menyelesaikan pelayanan khotbah 3 kali. Puji Tuhan. Jadi kaleng oksigen itu tidak berlaku sudah. Tapi tanggal 1 November, hari Minggu, Tuhan ingatkan saya. Yang kemarin sempat saya singgung dalam doa malam. Markus 11 ayat 24. Tolong ditampilkan. Iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadilah sesuai dengan imanmu. Markus 11 ayat 24 berkata demikian. Bisa cepat ditayangkan? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, aku huruf besar, Yesus sendiri. Ini Yesus sendiri yang berkata. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, garis bawahi telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka mulai hari Minggu itu, tanggal 1 itu saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku dari COVID, dan kesembuhan yang dari Tuhan itu sempurna, sembuh dengan segala efek negatifnya, termasuk paru-paruku. Paru-paruku bersih, dalam nama Yesus aku sehat, aku memiliki paru-paru yang bersih, aku tidak sesak lagi, tidak batuk-batuk lagi. Dalam nama Yesus aku telah sembuh. Apakah sembuh? No. Hari Minggu itu saya masih batuk. Senin saya perkatakan lagi, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku sempurna. Aku telah sembuh dari COVID dengan segala efek negatifnya. Apakah aku sembuh? No, belum. Selasa saya perkatakan sama, tidak sembuh. Rebo saya perkatakan, aku telah sembuh. Apakah sembuh? Belum. Sik sesak, sik batuk. Hari Kamis, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Hari kelima, siang tiba-tiba dada saya plong, lega, kaget saya. Suara saya kembali lagi, keras lagi. Loh, wah, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Hari Jumat saya bikin gowes 2 jam. Gak batuk, gak sesak sampai detik ini. Kuasa firman Tuhan. Engkau percaya firman Tuhan? Lakukan. Kau akan alami kuasa firman Tuhan. Roma 4 ayat 18 sampai 21.
Sebab sekalipun aku tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 Roma pasal 4. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita baca sama-sama. Yang keras ya. 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Alami janji Tuhan. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, apakah Tuhan sanggup memberkati pekerjaanmu, usahamu? Sanggup, sangat sanggup. Jangan engkau melihat, mendengar kondisi sulit, sepi, susah. Hei, Allah yang kau sembah itu Allahnya Abraham. Saat Ishak berjalan bersama dengan bapaknya, waktu Ishak mau dipersembahkan, Bapa, kayu sudah ada, api sudah ada, mana anak domba? Tenang saja anakku, Allah yang akan menyediakan. Apakah waktu itu Abraham sudah melihat domba? No, belum. Tapi dengan kacamata iman, dia percaya Tuhan akan menyediakan. Yehovah Jireh. Itu Allah Abraham, Allah saudara-saudara. Milikilah iman seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar berharap. Saudara berharap, saudara percaya Allah sanggup menolongmu, Allah sanggup memberkatimu, maka engkau akan alami itu. Itu iman. Sehingga saudara betul-betul bisa bersaksi. Saya begitu banyak kesaksian. Pak Ongku itu kalau sudah kesaksian buahnya juga. Dia berkali-kali ngomong sama saya bisa begini karena Tuhan. Karena Tuhan, istrinya juga mengakui, saya ini bukan pinter, saya ini tidak pinter, saya bisa ngalami karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Dan karena Tuhan maka kita akan bisa diberkati karena Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga Pak Ongku ini sungguh menjadi berkat. Gereja ini dibangun renovasi bagus karena Pak Ongku memiliki hati. Istrinya mendukung di banyak tempat, termasuk di Surabaya. Kami mengawali gereja GP Blessing itu bersama beliau. Beliau itu yang cari dana awalnya waktu kontrak. Beliau yang ngatur untuk renovasi kontrakan gedung. Ya, itu lantai bawah supermarket, lantai atas kosong kita sewa pertama kali tahun 2006 bulan Desember. Beliau yang bersusah payah dalam 1 bulan menyiapkan sound systemnya, kursi-kursinya. Sampai akhirnya bulan Februari beli tanah di Citraland itu saudaraku ya, 500 meter. Itu pun juga pergumulan. Ya, kita bisa beli dengan dicicil, saya lupa 5 tahun tak salah itu. Ya, dan saat itu dibangun, tidak punya duit. Beliau tuh jadi mandor siang malam. Gereja itu dibangun. Saya waktu masih kerja, saya juga tidak ngerti bangunan. Beliau tuh multi talenta. Dan akhirnya bulan September Gereja Found Blessing boleh berdiri megah 2 lantai. Itu juga karena beliau sungguh menunjukkan komitmen sejak awal menjadi berkat. Tahun 2007 sama-sama saya sama Yovan itu masih kelas 1 SMA. Kita pasti bongkar pasang sound system, angkat speaker, ya masukin gudang, ya terus setiap Sabtu bongkar lagi pasang, selesai ibadah masukkan lagi, bongkar lagi. Yovan itu belum tempatnya akhirnya pindah karena tempat dipakai, kita pinjam satu sekolah tingkat 3, kita dari bawah angkat speaker sampai ke lantai 3.
upahmu besar coba. Di sini pun dia sudah ngurusin multimedia. Jadi awal-awal kami gereja masing juga Yovan, Pak Hendri di sini nggak tahu Pak Hendri, Pak Ongku. Dia namanya Boas Hendrianto ya. Kalau di Surabaya dia panggil Pak Ongku, gak tahu semua ya. Taunya Pak Hendri. Komitmen karena iman, aku begini karena Tuhan, aku diberkati karena Tuhan. Waktu dia masih di Surabaya tidak seperti ini. Dia berangkat ke sini juga nol, tapi dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Komitmen menjadi berkat. Kasih itu peduli. Dia sudah cerita kemarin juga diajak untuk melihat gereja GB yang sedang dibangun sama dia. Sudah berapa gereja dia bangun dan akan bangun berapa gereja lagi. Tidak semua orang mau berkorban. Jangan berpikir kaya. Saya kasih tahu saudara, pengalaman saya, banyak orang kaya juga pelit. Betul. Saya sudah dilatih Tuhan untuk mengandalkan Tuhan bukan manusia. Seharusnya orang punya pandangan, aku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan, semua karena Tuhan, untuk aku jadi berkat. Suami istri sepakat, engkau diberkati, ayo jadi berkat. Kalau suami tak punya hati tanpa didukung istri, susah. Kasih itu peduli, nyatakan itu kasih dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati.